Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang santapku terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Welcome to Santap Ilmu YouTube channel. Let me to introduce myself. My name is Nur Rahman Hidayat from SDN 3 Kedung Bunder. Today we will study about fruit. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang fruit. Terutama di sini buah-buahan yang sering kita jumpai dan sering kita makan setiap hari. In English, we would like to discuss or study about fruit. Fruit is a very simple thing that we have to know. Jadi di sini buah-buahan itu adalah sesuatu yang sederhana yang harus kita tahu. Karena kita tahu di sini bahwa dalam keseharian kita tidak terlepas dari namanya buah. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan membahas materi dikhususkan kepada do you like apple? Ya, do you like apple? Artinya di sini, apakah kamu suka buah apel? Buah-buahan di sini tentu sangat banyak sekali. Kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan di seluruh lingkungan kita. Anak-anak sekalian, kita tahu di sini bahwa bahasa Inggris itu merupakan bahasa dunia. Artinya di sini kita minimalnya mengerti atau memahami hal-hal yang sifatnya umum. Terutama hal-hal yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Namun perlu kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris itu pengucapannya harus benar. Jadi tatkala pengucapan salah itu nonsense, not ya, ada artinya. Oleh karenanya, marilah di sini kita membahas tentang buah-buahan yang sangat sederhana tetapi dengan pengucapan yang benar. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu kita akan coba membahas materi-materi buah-buahan. Di sini kita akan membahas tentang do you like apple? Sebagaimana kita tahu bahwa pengucapan bahasa Inggris itu harus benar dan tepat. Walaupun sangat simple, sederhana, kalau pengucapannya benar itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sini maupun di luar negeri. Tetapi, tatkala pengucapannya salah itu kita tidak akan bisa menemukan bahasa Inggris yang sebenarnya. Baiklah. Sekarang kita akan coba untuk melihat beberapa contoh buah-buahan yang mungkin sering kita temukan dan alami di kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, kita lihat ada di sini lagu tentang buah-buahan. Nah, lagu ini bisa mewakilkan kita untuk menggambarkan beberapa buah yang sering kita temui dan kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada ya lagu, namun kita baca aja ya. Ada I like strawberry, apple and mango. I like watermelons, durians and orange. Rambutans, pear, grape, snake fruit, banana. Nah, itu dia sebagian daripada buah-buahan yang akan coba kita bahas dalam kesempatan sekarang ini. Coba, sebelumnya anak-anak barangkali ada yang tahu atau pernah melihat buah-buahan dan mungkin disukai oleh kalian semua. Nah, di sini
usahakan buah-buahan yang sering kalian lihat, yang sering kalian temukan itu kalian tahu dalam bahasa Inggris. Karena dengan kita sering melihat, sering memperhatikan atau tahu jenisnya, maka secara otomatis akan mudah bagi kita untuk menghafalnya. Nah, baiklah. Sekarang kita lihat contoh beberapa buah-buahan yang ada dalam bahasa Inggris. Di sini, walaupun sangat sederhana, tetapi ketika pengucapannya benar, the pronunciation is correctly, maka bahasa Inggris kalian dapat digunakan. Tetapi, tatkala kalian salah dalam pengucapan, maka secara otomatis bahasa Inggris kalian tidak akan bisa digunakan secara umum. Jadi, hanya bisa diketahui oleh kalian sendiri. Maka dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama untuk belajar bahasa Inggris, walaupun sederhana, tetapi menggunakan pengucapan yang benar. In these occasions, we would like to use English with the right pronunciation. Jadi, kalau kita tidak yakin bagaimana cara pengucapannya, bagaimana cara membacanya, gunakan kamus. Karena dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang beda pengucapan, tentunya beda pula artinya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan coba lihat buah-buahan yang ada dalam gambar ini. Nah, di sini ada buah pertama yang mungkin kalian sering lihat, yaitu buah apel. Buah apel, in English we can say apple. Jangan apple ya, apple. Pastikan your pronunciation is correct. You say something correctly. Pastikan pengucapan kalian benar. Jadi walaupun sederhana, ketika pengucapannya benar, maka bahasa Inggris kalian bisa digunakan secara umum. Yang kedua di sini ada anggur. Anggur dalam bahasa Inggris kita katakan grape. Grape. Grape itu anggur. Ya. Pastikan pengucapan kalian adalah benar. Yang ketiga di sini ada buah stroberi. Mungkin kalian semua pernah melihat buah stroberi yang sangat indah, warnanya merah dan rasanya masam. Strawberry dalam bahasa Inggris kita katakan strawberry. Strawberry. Ya. Jadi pastikan pengucapan kalian benar. Selanjutnya di sini ada buah pisang, ya. Di sini ada buah pisang. Buah yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian semua. Mungkin kalian semua pernah memakannya atau bahkan sering kalian melihatnya di kehidupan sehari-hari. Buah pisang dalam bahasa Inggris itu adalah banana. 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 Itu buah pisang. Pastikan pengucapan kalian itu adalah pengucapan yang benar. Jadi, biasakan pengucapan bahasa Inggris adalah pengucapan yang benar. Jangan menggampangkan karena kebiasaan nantinya. Ketika kita bisa salah, maka berikutnya selalu salah. Gambar berikutnya adalah di sini buah semangka. Buah semangka, buah yang sangat besar, indah, berwarna merah, dan rasanya manis. Buah semangka dalam bahasa Inggris kita katakan sebagai watermelon. Ya, watermelon. Watermelon itu adalah semangka. Pastikan pengucapan kalian adalah pengucapan yang benar. Karena sekarang bahasa Inggris bukan lagi menjadi bahasa asing, tetapi English as a second language right now. Bahasa Inggris sudah menjadi bahasa kedua saat ini.
kalian bisa temukan semua yang kalian gunakan, apakah your mobile phone, apakah barang-barang yang kalian ada di rumah, itu pasti tidak terlepas dari bahasa Inggris. Jadi, pastikan kalian menyukai dan mengerti serta menguasai bahasa Inggris. Walaupun dari hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal yang simpel. Berikutnya adalah rambutan. Rambutan sama, itu mungkin sering kalian temukan. Ada yang berwarna merah atau mungkin ada juga yang berwarna hijau, di mana rambutan di sini rasanya manis, ya, untuk yang mungkin bagus. Sementara ada juga yang berwarna hijau. Tetapi di sini yang pasti kalian harus hafal. In this case, you have to learn by heart. Harus hafal. For all of the things around you. Untuk hal-hal atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Berawal dari buah-buahan yang saat ini sedang kita bahas. Rambutans. Anak-anak sekalian, gambar berikutnya adalah gambar mangga. Di mana mangga di sini juga sama, sering kalian temukan, sering kalian lihat. Jadi, ya, kita di sini berharap bahwa hal-hal yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus tahu dalam bahasa Inggris. Nah, mangga. Mangga. In English, mangga said as mango. Mango. Itulah mangga dalam bahasa Inggris. Berikutnya adalah salak. Nah, ini salak ya. Salak itu buah-buahan yang mungkin agak tajam kulitnya. Di mana kalian di sini juga sering jumpai, sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, makanya kalian pun harus tahu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, salak di sini ya dalam bahasa Inggris adalah snake fruit. Snake fruit because ya, the shape of this fruit like a snake, seperti ular. Nah, itu salak ya. Salak juga kalian harus hafal karena sering kalian jumpai. Gambar berikutnya adalah gambar buah durian. Nah, buah durian di sini adalah buah juga yang sangat harum, mungkin sangat kalian sukai, dan buah-buahan ini memang cukup banyak digemari. In English, we can say it as durian. Durian. Ya, durian. Durian dalam bahasa Inggris itu durian. Gambar berikutnya adalah buah pir. Buah pir juga sama, buahnya mirip seperti buah jambu, di mana buah ini tentunya kalian pernah makan atau bahkan kalian sering lihat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. In English, we can say pear. Buah pir. Gambar berikutnya di sini adalah buah jeruk. Nah, buah jeruk kita katakan dalam bahasa Inggris orange. Nah, sama seperti warnanya orange, jeruk. Nah, ini ada juga buah ya, motoa yang mungkin memang kadang-kadang kita lihat atau mungkin sebagian kalian belum pernah melihat. Tapi yang jelas di sini dalam kitab belajar, apapun yang kita lihat diusahakan kita hafal dalam bahasa Inggris. Karena itulah awal dari kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya, jadi
yang namanya kosakata or vocabulary in English itu adalah hal-hal yang merupakan dasar buat kita bisa berbicara dengan baik dan benar. Nah, kita akan bahas lebih jauh tentang buah-buahan yang ada, yang sering kita alami dan kita jumpai. Ini dia buah apel. Buah yang kita mungkin sangat sukai. Dalam bahasa Inggris tadi kita sudah bahas apple. Apple. Awas ya, jangan mengatakan apple. No, don't say apple, but apple. Nggak ke bawah. Apple. Nggak apa-apa. Jadi walaupun ini sederhana, tetapi ketika kita terbiasa mengucapkan dengan benar, maka berikutnya kita akan terbiasa dengan kata-kata yang benar pula. Tetapi tatkala kita terbiasa dengan kata-kata yang salah, maka berikutnya akan selalu salah. Nah, di sini walaupun agak sedikit susah, tetapi diusahakan kita mengucapkan dengan benar. Berikutnya di sini adalah buah anggur. Kita sudah bahas di awal tadi ya. Nah, di sini hanya mengulas bahwa buah-buahan ini kita bisa ucapkan dengan pengucapan yang baik dan benar. In this occasion, we would like to discuss and we would like to study how to pronounce all of the words correctly. Jadi, kita berusaha untuk mengucapkan dengan baik dan benar. Untuk apel dalam bahasa Inggris, grapes. Berikutnya di sini ada buah stroberi. Buah stroberi ini adalah buah yang sangat indah, yang mungkin kalian sering jumpai. Makanya ucapkanlah buah ini dengan benar. Mengapa? Karena sekali kita mengucapkan benar, ke depan akan selalu benar. Tapi tatkala kita terbiasa salah, maka berikutnya akan selalu salah. Nah, untuk strawberry, strawberry. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang buah-buahan yang sangat familiar, sangat umum, yang sering kita makan, yaitu buah pisang. Bapak yakin bahwa kalian semua tentunya sering mengkonsumsi buah pisang. Banana. Awas ya, jangan banana, banana. Kalian ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Banana. Selanjutnya kita akan lihat ada buah-buahan segar yang lain yang kalian juga mungkin akan suka, yaitu buah semangka. Buah yang sangat manis. The taste is so sweet. The shape is so big. Bentuknya besar. Rasanya juga sangat manis. Buah-buahan ini kita katakan watermelon in English. Make sure your pronunciation is correct. Try to pronunciate all of the word correctly. Ya, jadi berusaha untuk mengucapkan kata-kata dengan baik dan benar, walaupun simple, walaupun sedikit. Selanjutnya di sini ada buah rambutan. Buah rambutan juga sama, bentuknya manis. In English we can say rambutans. Selanjutnya buah yang juga sering kita temukan, kita sering konsumsi, dan tentunya it contain C vitamin. That's good for
your health. Nah, ini mengandung vitamin C yang baik buat kesehatan tubuh kalian. Usahakan makan buah ini setidaknya 1 minggu 1 kali. Nah, dalam bahasa Inggris kita katakan mango. Ya, pastikan pengucapannya benar. Selanjutnya di sini ada buah yang mirip sekali dengan sisik ular. Nah, ini kita katakan sebagai snake fruit. Snake fruit because the shape of the fruit like a snake. Nah, ini bentuknya mirip seperti ular. Maka kita katakan sebagai snake fruit. Ada yang suka? Ya. Jadi apapun buahnya kita sebaiknya konsumsi selama itu baik buat kesehatan kita. Berikutnya buah-buahan yang luar biasa yaitu buah durian. Buah durian in English you can say durian. Durian. Ya. Dan buah-buahan berikutnya adalah buah-buahan yang juga mungkin kalian sangat senangi, yaitu buah pir. Buah pir dalam bahasa Inggris kita katakan sebagai pear. In English we can say it pear. Make sure your pronunciation is correct. Pastikan ya. Jadi walaupun singkat, sederhana, pastikan bahwa buah-buahan yang kalian hafalkan, yang kalian coba untuk pahami, itu kalian bisa gunakan dan kalian ucapkan dengan pengucapan yang benar. Berikutnya adalah buah-buahan yang sama dengan warnanya. Nah, buah-buahan ini sama dengan warnanya. Jadi kita pastikan bahwa buah-buahan ini tentunya berwarna sama, yaitu buah jeruk. Buah jeruk juga sama. Buah ini mengandung banyak vitamin C. This fruit is a lot of contains C vitamin. That's really good. That's very good. That's needed for your health, for your body, to make you strong. Baik, ini adalah orange in English. Ya, jeruk in English we can say orange. Orange the same like the color, sama dengan warnanya. Nah, kita di sini akan coba bahas ya tentang beberapa buah. We are going to know about someone's favorite fruit. Nah, all of the people must be like a certain fruit. Di sini kita katakan ada beberapa anak yang juga mungkin menyukai buah-buahan yang berbeda. Kalian sama, tentunya ada yang menyukai buah-buahan satu, sementara yang lain menyukai buah-buahan yang lain juga. Nah, di sini materi kita akan bahas tentang beberapa buahan yang disukai. We are going to know about someone's favorite fruit. Di sini Rudy ya, ada Rudy likes banana. It means that Rudy is very fond of banana. Itu artinya Rudy sangat menggemari pisang. And then Restu likes watermelon. It means that Restu is very fond of watermelon. Artinya Restu ini sangat menggemari ya watermelon atau buah semangka. And Aisyah likes apple. Nah, Aisyah menyukai apple. Coba, siapa dari kalian semua yang ada di kelas ini yang menyukai buah apel? Is there anyone who likes apple? You have to know it is very good to consume apple every day. Because in general health, apple is needed for our health.
Ya, jadi kalian semua itu harus tahu dalam dunia kesehatan apel sangat penting. Jadi apel itu can make our body health, bisa membuat tubuh kita sehat, and keep away from sickness, dan menjauhkan dari sakit. Makanya one apples every day keep away from doctor. Kalau kita mengkonsumsi apel satu buah saja setiap hari, itu bisa menjauhkan kita dari dokter. Ya, jadi kalian semua, ya, boys and girls in this class, try to consume apple every day. Because by consuming apple every day, you will be keeping away from the doctor. Jadi kalian bisa, ya, menjauhkan diri dari dokter. Itu kunci, itu ilmu kesehatan tentang apel. Do you like apple? Oh, very good. All of you are very good because you are very fond of apple. Ya, itu apel. Ya, di sini berarti, ya, untuk Aisyah itu orang yang hebat. Kenapa? Karena dia suka apel. Kalian pun sama akan menjadi anak yang hebat ketika kalian menyukai buah apel. Ya. Kemudian di sini ada Farhan. Farhan likes grapes. Farhan menyukai buah anggur. Anggur juga bagus, ya. Anggur. Dan Dewi likes orange. Dewi suka buah jeruk, itu pun bagus. Jadi buah apapun yang disukai kalian itu adalah bagus, dan itu sangat dibutuhkan untuk kesehatan kita. Nah, anak-anak sekalian, yang jelas di sini Bapak lebih khususkan kepada apel. Kenapa apel? Karena tadi menurut ilmu kesehatan juga, one apples every day keep away from a doctor. Jadi satu apel sehari itu bisa menjauhkan kalian semua dari dokter. Ya, jadi usahakan makan apel setiap hari. Anak-anak sekalian, nah di sini ada beberapa, ya, anak dan juga ada beberapa buah yang terlihat di gambar. Nah, mungkin kalian masih ingat, ya, apa buah-buahan yang mereka sukai. Nah, kalian bisa coba untuk hubungkan buah apa yang mereka sukai. Ada yang mau coba jawab? Ya, good. Try it. Try it, no matter right or wrong. Gak masalah, betul ataupun salah, gak masalah. Nah, di sini ada Rudi, ada Restu, ada Aisyah, Farhan, dan juga Dewi. Nah, misalnya di sini, ya, Rudi, iya, di sini betul, ya, kalian mengatakan bahwa Rudi itu menyukai buah pisang. Betul, Rudi menyukai buah pisang. Restu apa? Restu menyukai buah semangka. Iya, Restu likes semangka. Ada yang tahu untuk Aisyah dan juga Farhan serta Dewi? Kalian bisa cek lagi. Kalian bisa coba, ya, untuk menjawab di kertas kalian masing-masing. Nah, di sini, ya, what fruit do you like? What fruit do you like? Buah apa yang kalian suka? Coba, one of you raise your hand who wants to answer my questions about the fruit. Silakan. Kalian yang mau coba untuk jawab, jawablah. Jangan lupa. What fruit do you like?
Buah apa yang kalian suka? Nah, good. For you who say that apple is your favorite fruit is a very good student because you understand about the health. And you? Orange. Orange is also good because orange is also contains so many vitamin, so much vitamin that's needed for our health. Itu dia, bagus sekali ya. Nah, katakan, I like fruit. I like watermelons. I like jackfruit. I like apple. And all of the fruit that you can see in your environment. Ya, jadi kalian bisa tunjukkan buah-buahan apa yang kalian temukan dan kalian sukai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pastikan di sini mengingatkan kembali bahwa belajar bahasa Inggris itu haruslah dari awal yang sederhana, yang simple, yang sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun usahakan dengan right pronunciation because it is needed for your right English sentences. Ya, ketika kita berusaha untuk benar, maka selanjutnya pastilah benar. Jangan menggampangkan, jangan memudahkan. Oh, kalau misalkan ini begini bacanya, jangan. Kalau tidak yakin untuk pengucapannya, bukalah kamus. If you are not sure about the pronunciations of the word, each word in English, you may open up your dictionary and make sure your pronunciation is correct. Try to pronounce it correctly. Anak-anak sekalian, di sini kita juga akan membahas tentang ya buah-buahan yang kita sukai. Namun tentunya kalian juga ada yang tidak suka dengan buah-buahan yang ada di lingkungan kalian. Nah, untuk buah-buahan yang kalian sukai, katakan like. Contoh, misalkan saya menyukai buah, misalkan di sini nanas. Nah, ketika kita menyukai buah nanas, katakan I like pineapple. I like pineapple. Ya, kalau kita menyukai. Tetapi kalau kita tidak menyukai, kita katakan I don't like. Ya, I like, saya suka. I don't like, saya tidak suka. I like pineapple means I am very fond of pineapple. Ketika kita mengatakan saya suka buah apel, itu artinya kita benar-benar menyenangi buah apel. Tetapi ketika kita tidak menyenangi atau tidak suka dengan buahan yang ada, kita katakan I don't like. I don't like. Nah, ketika ditawarkan, di sini ada buah yang namanya buah salak. Kita nggak suka. Kita katakan I don't like snake fruit. I don't like snake fruit. Ya, itu dia. Kalau kita nggak suka. Jadi I like, kita suka. Untuk I don't like, kita tidak suka. Kalian bisa pilih buah-buahan yang kalian suka, dan kalian pun bisa ya memilih untuk buah-buahan yang tidak kalian sukai. Nah, ada yang mau mencoba? Is there anyone who want to try this? Be confident for yourself. Make sure that you are a hero. You are not a coward in this case. Pastikan kalian semua pahlawan, bukan pengecut. Be self-confident for yourself. Yes, you? You want to say? Good. That's a good idea. You may say something, it is good for you. Ya, itu dia buah-buahan
Berikutnya di sini ya, kita coba untuk sedikit ya menjelaskan juga. Tadi ada I like dan ada I don't like. Ya. Jadi I like, saya suka. I don't like, saya tidak suka. Jadi kalau kalian suka, katakan, pastikan I like. Kalau kau suka, I don't like. I like apple. I don't like snake fruit. Itu dia. Ya, jadi intinya di sini pastikan your pronunciation is correctly. By knowing that your pronunciation correctly, you must be self-confident to speak English. Kalau kalian ya sudah yakin pengucapannya benar, pasti kalian pede ya bicara bahasa Inggris. Nah, tatkala your pronunciation is not correctly, ada yang ngerti, wah salah pengucapannya, nggak pede. Ya. Jadi kalau kalian tidak yakin dalam pengucapan, buka kamus. Open up your dictionary. Make sure that your pronunciation is correctly. Anak-anak sekalian, ya, mulai saat ini cobalah kalian gunakan bahasa Inggris ya untuk kehidupan sehari-hari yang sangat simpel saja, yang sederhana saja, tidak masalah. Step by step, step forward, sedikit akan maju ke depan. Ya, asalkan kalian sungguh-sungguh, pastilah bisa. English is very easy. English is habitual action. Ya, like all of the languages that you find, you may speak Japanese, you may speak Indonesian, you may speak Sundanese, and all kind of languages. The key is make it as your daily activity. Ya, jadi kuncinya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal yang kecil dulu. Mulai dari hal yang mudah dulu. Tetapi harus yang benar. Kalau dimulai dari yang salah, pasti akan salah. Sama seperti bangunan, ketika tidak lurus, ke depan akan tidak lurus juga. Jadi kalian di sini belajar yang sederhana, yang simple, yang mudah, tetapi harus menggunakan ya cara atau hal yang benar. Oke, all of you in concert, bersama-sama ya. In concert, read these sentences. I like apple. Okay, repeat after me. I like apple. I don't like apple. I don't like apple. Yes, you try it. Good thing. Next, I like orange. I like orange. I don't like orange. I don't like orange. Ya. Ingat ya. Jadi kalau like suka, kalau don't like tidak suka. Selanjutnya ada I like rambutans. I like rambutans. Dan I don't like rambutans. I don't like rambutans. Nah, anak sekalian, itu beberapa kata-kata dalam bahasa Inggris ya yang kalian coba harus hafalkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kata-kata yang lain kalian bisa gunakan. Make a list. Make a list out of the fruit that you find on your daily activity. Write down on your paper. If you confused about the meaning of the word, the meaning of the fruit, you may ask me. I would like to explain it. Ya, jadi pastikan
kalian buah-buahan yang sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, kalian tahu artinya. Ketika kalian menemukan buah-buahan baru yang tidak terdapat dalam pembahasan ini, silakan kalian tulis. Kalian catat dan kalian cari dalam kamus artinya. Dan kalian pastikan juga bahwa pengucapannya harus benar. Tatkala kalian tidak temukan dalam kamus, silakan tanyakan ke Bapak. Ya, itulah namanya belajar. Jadi belajar lebih baik sulit sedikit, tetapi kesanakannya menjadi mudah. Daripada sekarang kita memudahkan, tetapi hasil tidak ada. Ya, kalian tahu bahwa bahasa Inggris saat ini adalah bahasa dunia, bahasa kedua. So, all of you, for the next generations of Indonesian people, try to study English and try to speak English correctly. Ya, jadi kalian coba untuk generasi Indonesia sekarang ini, kalian penerus cita-cita perjuangan yang harus menjadikan Indonesia lebih baik. Indonesia itu adalah tanah air kalian yang harus kalian junjung tinggi-tinggi. Ya, anak sekalian, itu mungkin materi dari Bapak yang bisa kalian pelajari, kalian terima. Jangan lupa ya, kalian bisa pelajari lagi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian selalulah belajar dan terus belajar agar kalian menjadi generasi Indonesia yang luar biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.